Shalom saudara sekalian. Shalom. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Wow, ya luar biasa Hari sekali. ini kami kedatangan tamu-tamu dari GBI Icon. Tepuk tangan dulu dong untuk mereka. Orang-orang dari GBI Icon yang luar biasa. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang luar biasa yang sangat indah sekali. Pemirsa sekalian, hari ini kita menampilkan suatu topik yang sangat menarik, yaitu Church Makeover. Hari ini kita bahas yang keberapa nih, Dan? Yang ke-11, Church pemirsa. Makeover yang ke-11, berarti puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan, anugerah Indonesia sudah memakeover 11 gereja, dan kita mau menampilkan kepada pemirsa sekalian supaya siapapun Anda yang menonton bisa tahu dan bisa kita belajar bersama-sama bagaimana kemurahan Tuhan bisa dialami oleh seorang hamba Tuhan ataupun gereja dan jemaat yang ada tepatnya di daerah yang namanya Tulang Bawang Unit 2, di daerah Provinsi Lampung. Sangat menarik sekali. Pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Kita tahu bahwa melalui website ini banyak orang di segala penjuru dunia, asal punya akses internet, mereka pasti sudah bisa mendapatkan informasi yang sangat menarik ya. Ada daily devotion, namanya apa, Deb? A cup of coffee for the day. Ya, jadi kita tahu kalau orang minum kopi di pagi hari segar gitu ya sambil membaca artikel. Kemudian kita bisa lihat juga video-video yang sangat menarik. Kemudian ada artikel-artikel lepas dari orang-orang penulis-penulis yang luar biasa. Jadi jangan lupa untuk kunjungi website kami yang ada di mana, Deb? www.anugrah.net. Yes, Nah, pemirsa, sebelum kami akan menampilkan narasumber-narasumber kami hari ini ya, terlebih dahulu kami rindu untuk mengajak pemirsa sekalian menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Ia sebenarnya mencoba meloncat tinggi tetapi selalu terbentur. Bekerja di ladangnya Tuhan mungkin tak pernah terbayangkan sedikit pun oleh Suwito Adi. Bagaimana tidak, pria yang pernah tinggal di panti asuhan ini mempunyai kehidupan yang serba pas-pasan. Semua pekerjaan pernah ia lakoni hanya untuk bertahan hidup di kota besar Jakarta ini. Melayani di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Selatan tentunya tidak gampang. Pasalnya, daerah yang merupakan tempat tinggal penduduk transmigrasi ini merupakan daerah yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Namun melihat hal ini menjadikan sebuah tantangan bagi Suwito untuk melayani di daerah tersebut. Ketekunan Suwito dan istri berdoa kepada Tuhan untuk merenovasi gerejanya membawa hasil. Tak kalah, tim Anugerah Ministry dan GBI Icon ikut membantu membangun gereja yang menampung 500 hingga 700 jemaat tersebut. Saya mau daftar ke seminari dan saya tidak punya uang, sudah tidak punya uang. Akhirnya saya ke naik Petrum ini, Blok M Ciledug, 69. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News Program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, hai saya Angel Karamoy. Saksikan terus Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa kunjungi situs kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati. Baru saja kita melihat suatu tayangan video klip yang sangat menarik tentang Church Makeover yang ke-11 menampilkan seorang hamba Tuhan yang bernama Suwito Adi. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini tidak semua orang dilahirkan menjadi anak orang kaya atau keluarga yang sejahtera, tetapi seringkali kita tahu bahwa kemiskinan atau latar belakang pendidikan atau berasal dari suku bangsa tertentu, hal ini merupakan suatu mental block atau penghalang untuk seseorang untuk maju. Tetapi kita tahu bahwa seseorang yang kami undang hari ini, dia pernah menjadi anak panti asuhan tentunya ya, tinggal di panti asuhan karena dia anak yatim piatu. Kemudian dia pernah menjadi kenek mobil, kemudian dia pernah menjadi tukang batu. Jadi sepanjang hidupnya dia berkata kepada saya bahwa dia sering menjadi orang susah. Tetapi bagaimana kisahnya sehingga dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa? Mari kita tampilkan Bapak Suwito Adi. Shalom Pak. Ya, shalom. Puji Tuhan, silakan Dek. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Baik ya. Nah, Bapak terbang dari Lampung untuk datang ke Jakarta ya. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah, Pak, kalau boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak. Jadi, gimana ceritanya Bapak ini bisa sampai menjadi gembala sidang dari GBI DWT Jaya? Ya. Ya, cerita singkat saja karena saya punya latar belakang dari seminari Bethel. Nah, pada waktu itu memang panggilan hati saya untuk ke daerah. Kalau tidak di Kalimantan ya di daerah pokoknya. Dan ada tawaran ke Tulang Bawang dan saya melihat di Tulang Bawang memang masih sangat terpencil waktu itu tahun 1998. Jadi setelah saya wisuda ditempatkan di Lampung sampai sekarang puji Tuhan sudah 12 tahun kami di sana dan kami mulai meneruskan dari gembala sidang sebelumnya. Saya gembala yang ketiga. Jadi sampai saat ini puji Tuhan ya saya rasakan ada peningkatan mulai dari dulu listriknya belum bagus, jalannya berdebu, sekarang mulai ada batu ya. Jadi jemaat dulu juga mulai dari persembahan 7.500, ada yang 1.400 pos-pos kami itu. Tapi kami tetap semangat. Itu persembahan jemaat dalam 1 minggu gitu maksudnya? 1 minggu sekali ibadah. Nah, puji Tuhan sekarang sudah mulai ada peningkatan dari 7.500, 15.000 sudah menjadi 250, 300.000 dan itu yang kami gunakan untuk membangun. Jadi, ya, saya mau tanya nih, bener nggak Bapak pernah tinggal di panti asuhan? Saya tinggal di panti asuhan selama 4 tahun, Pak. 4 tahun, tetapi yang 3 tahun, 4 tahun di panti asuhan, yang 3 tahun saya tinggal di luar, tapi status saya masih anak panti asuhan. Karena apa itu kok tinggal di panti asuhan? Karena saya dapat beasiswa di sekolah STM di kabupaten lain. Asalnya dari mana sih? Saya dari Bangil, Pasuruan, Pak. Orang Jawa Timur berarti ya? Jawa Timur. Oke, dan kemudian Bapak pernah bilang bahwa Bapak pernah menjadi kenek kendaraan umum? Iya, ceritanya sebelum gimana? Saya masuk ke seminari, saya kerja bangunan di Bekasi Timur, terus kerja di pabrik di Bekasi Timur juga. Waktu itu gaji saya di pabrik itu 2.000 Pak satu hari. Sehari 2.000, tahun berapa itu Pak? Tahun 92. 92, Iya. 2.000 satu hari, tahun itu pun kecil banget. Sangat kecil Pak, Iya. makanya saya makan tidak pernah makan di warung dengan teman-teman yang lain. Saya beli nasi sambal dengan tempe. Saya bungkus, saya makan di ujung, di pojokan di ruangan pabrik ya, jadi tidak dilihat oleh teman yang lain. Dan waktu saya di kos-kosan yang sangat kecil itu ada suara yang saya dengar dengan jelas, kamu harus sekolah Alkitab dan kamu harus melayani Tuhan. Nah, saya dengar suara begitu, saya pamitan keluar dari pabrik itu, percetakan kecil gitu Pak. Terus saya mau daftar ke seminari dan saya tidak punya uang, sudah tidak punya uang. Akhirnya saya ke Nek Petrum ini, Blok M Ciledug, 69. Jadi Untuk bayar uang kuliahnya gitu maksudnya Pak? bukan untuk membayar pendaftaran yang waktu itu pendaftaran 60.000. masuk STT. Iya, 60.000. Jadi saya harus ngenek berapa, ya agak lama juga sih. Pengalaman yang berat buat saya, kalau kerja bangunan itu dulu semen 2 sak, 1 sak itu 40 kilo, saya bisa pikul. Padahal badannya kecil? Iya, Oh. ngenek Petrum ini Pak berat Pak. Jadi 10 meter ada penumpang kita udah loncat.
Oh gitu. Oke Pak, nanti kita mau lanjut bincang-bincangnya ya. Tapi sebelum kita lanjut pemirsa, kami mau mengajak pemirsa sekalian yang mungkin sedang bertanya-tanya seperti apa sih keadaan di Tulang Bawang Unit 2 Lampung itu ya. Mungkin pemirsa belum pernah ke sana ya. Mari kita sama-sama menyaksikan seperti apa keadaan gereja mereka di sana dan bagaimana penduduk di sekitar situ hidup. Saksikan. GBI DWT Jaya Lampung merupakan proyek Church Makeover kami yang ke-11. Letak gereja ini lebih tepatnya berada di Kabupaten Tulang Bawang. Di daerah ini hanya berjarak 120 km dari kota Lampung. Tulang Bawang adalah salah satu tujuan transmigrasi di era Presiden Soeharto. Pada awalnya, kehidupan di tempat ini sangat keras dan sulit untuk masyarakat di sana. Namun, seringnya Injil diberitakan kepada mereka, mukjizat demi mukjizat terjadi. Ada beberapa kesaksian bagaimana orang-orang mati dibangkitkan. Namun mereka juga pernah mengalami titik terendah, yaitu ketika daerah ini diserang dengan tulah, bahkan lebih parah dari itu. Selain itu, Tulang Bawang sangat terkenal dengan segala macam kejahatan. Tak heran melihat hal ini, banyak orang meninggalkan daerah tersebut dan kepergian banyak orang ini ternyata menjadi berkat, karena mereka yang bertahan adalah orang-orang yang bertekad untuk membangun daerah itu. Di antara yang ingin mendengarkan Injil dan telah bertumbuh dalam iman kekristenan mereka. Setelah 20 tahun berselang, daerah ini sekarang berkembang sangat pesat dan memiliki banyak potensi. Ada banyak jenis tanaman dan perdagangan terjadi di daerah ini. Namun mereka tidak memiliki tempat yang cukup baik dan besar untuk mengadakan acara rohani seperti seminar, kebaktian kebangunan rohani atau KKR, dan acara lainnya yang akan memperluas kerajaan sorga kepada banyak orang di sana. Tanaman 1 hektar itu dimakan belalang itu 5 menit sudah habis. Saking 1 banyaknya. hektar 5 menit habis. Iya, saking banyaknya belalang, Pak. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat tak lezat. Oh so good. Very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Irina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Anda masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-11. Kembali kepada Pak Suwito Adi. Pak, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama nih tentang video klip bagaimana keadaan gereja Anda. Tapi bisa Anda jelaskan lebih lagi, bagaimana keadaan gedung gereja Anda setelah Anda merintisnya selama 12 tahun itu? Ya, kami ibadah di satu gereja yang sangat sederhana. Jadi ini gereja dibangun tahun 1991. Jadi waktu itu masih banyak hutan, sehingga bahan-bahan bangunan pun dari tanah kayu bulat ya, dolken gitu, terus dikasih asbes, dan ini masih batu merah, cuman kami cat warna putih jadi tidak kelihatan. Nah, ini gereja yang lama ini kami tidak dapat izin dari lingkungan untuk merenovasi, sehingga kami harus cari tempat yang lain. Dan setelah kami dapat satu lokasi yang lebih besar, tapi itu daerah yang sangat sepi sebenarnya, belum ada rumah kiri kanannya. Oleh sebab itu teman-teman saya tanya, nanti kasih gereja apa, belum ada jalannya, ya nama kampung, kalau enggak kasih GBI mewah aja. Kok GBI mewah? Mepet sawah gitu. Jadi dari situ kami nyetak batako, Bu. Nyetak batako. Nyetak sendiri batako? Iya, nyetak batako sendiri dengan jemaat. Dapat sekitar 11.000. 11.000, kami pikir ini untuk bangunan cukup. Ternyata lokasinya karena rendah, tanahnya itu rendah, kami harus uruk lebih tinggi supaya tidak terendam. Kebetulan di tengah daripada lokasi ini ada saluran air, sungai. Jadi waktu kami cor, itu langsung hilang, cor-cor yang tenggelam gitu kan. Nah, jadi kami bangun sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu sempat berhenti karena kami kerja dengan jemaat, kerja bakti dengan jemaat, mulai dari gali, ya kami kan kumpulkan sedikit demi sedikit dananya itu. Kalau ada semen, kami beli semen untuk buat batako. Kalau nanti ada berkas sedikit, kita beli pasir. Pasir itu sampai 5 tahun, Bu. Kami taruh di situ. Nggak dipakai-pakai? Nggak dipakai karena belum ada dana yang lain gitu. Oh, gitu. Saya pernah mendengar kalau daerah transmigrasi, tulang bawah ini kan daerah transmigrasi ya? Iya, unit 2. Daerah transmigrasi itu susah, dan kemudian maksud pemerintah baik, tapi kemudian rupanya sesuatu terjadi, tetapi yang malah nggak lebih sejahtera, tapi malah banyak orang-orang yang masuk transmigrasi lebih miskin. Nah, terjadi nggak di tulang bawang seperti itu pada awal mulanya ini? Pada waktu saya masuk tahun 98 itu masih, Pak. Masih miskin? Ya. Jadi masih banyak hutan, masih banyak alas? Tidak, kalau hutan tidak. Oke. Nah, semua petani di sana menanam singkong. Jadi singkong itu kalau sudah panen harganya 40-50 rupiah 1 kilo. Wow. Nah, jadi untuk biaya pemupukan dan pengerjaan awalnya itu nggak sesuai ya. Oke. Tapi puji Tuhan, dan setelah itu ada wabah namanya belalang pelahap, Pak. Bisa cerita nggak mengenai belalang pelahap? Ya, jadi belalang itu kalau 1 hektar padi atau jagung, tanaman 1 hektar itu dimakan belalang itu 5 menit sudah habis. Saking 1 banyaknya. hektar 5 menit habis, ya, Pak. Saking banyaknya belalang, Pak. Jadi kalau terbang di atas kita ini seperti payung. Ya. Jadi ini seperti terjadi apa yang terjadi di tanah Mesir sama Raja Firaun itu? Iya. Oke, terus kemudian? Sehingga petani ini beralih dari tanaman padi, jagung ke karet dan sawit. Nah, tapi ini kan memakan waktu yang cukup lama, ya. 6-7 tahun baru bisa dideres. Nah, setelah itu ini masa-masa yang sukar buat masyarakat transmigrasi di sana. Tetapi akhirnya sekarang mereka sudah tidak ada makan oyek lagi, tidak ada makan tiwul lagi. Ya, sekarang ada perbaikan ekonomi yang cukup lumayan buat mereka, Pak. Pak, saya mau tanya, bagaimana ceritanya Bapak bisa ketemu sama Anugerah Ministries ini sampai gerejanya bisa dipilih untuk di makeover? Jadi kalau boleh saya cerita, awalnya beberapa tahun yang lalu saya berdoa dengan istri, dan istri saya selalu dalam doa mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan memang kami uji. Jadi waktu saya berdoa dengan istri itu, istri saya, Mas, ada cek, Tuhan kasih cek 200 juta. Turun di depan kita. Nah, pada waktu kami ngundang pimpinan pejabat daerah, bupati, beliau janji saya akan bantu gitu kan. Nah, saya berpikir uang 200 juta itu dari Pak Bupati.
ternyata sampai sekarang juga belum. Terus ada lagi seseorang yang minta didoakan, Om tolong doakan tanah ini kalau laku 2M, nanti Om saya kasih 200 juta. Sampai sekarang juga belum. Belum laku atau belum dikasih, Pak? Belum laku, Pak. Oh, belum laku. Okay. Kalau dikasih saya mungkin enggak. Ini. Ya. Terus ada teman pendeta, hamba Tuhan, itu ngajukan proposal ke Anugerah Ministry. Yang merupakan pos PI dari gereja Bapak juga? Jadi ini mau bangun karena kami sudah beli tanah 7 juta untuk gereja kecil di daerah. Terus waktu Pak Daniel sampaikan, karena jemaat itu tidak ada 30, jadi Pak Daniel sampaikan ke hamba Tuhan ini, Pak John ini, Pak John, ada nggak di sekitar Bapak yang sedang bangun gereja yang kesulitan gitu kan? Jadi Pak John tawarkan, oh gereja pusat saya yang di unit 2, kalau Pak John ini kan di unit 5. Jadi transmigrasi itu dari unit 1 sampai unit 9, Pak. Nah, saya di unit 2, Pak John di unit 5. Nah, terus minta nomornya Pak Wito. Nah, sudah. Nah, Pak John kasih ke Pak Daniel telepon saya justru udah enak loh, ini Pak Pendeta ini saya tidak kenal kok telepon saya gitu kan. Ya saya tanggapi dan Pak Daniel waktu itu sampaikan, tolong Pak, dihitung aja cepet-cepetan aja katanya. Saya pikir apa ini yang saya dapatkan dari Tuhan gitu loh Pak. Dan apa namanya, saya doakan terus. Ya, yang menariknya istrinya Pak Suwito ini melihat Tuhan memberikan selembar cek. Bayangkan kalau Tuhan memberikan uang gebokan atau dalam bentuk koin gitu Pak. Oh, bisa mati saya. Oke, teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat menarik sekali. Jadi perbincangannya belum selesai. Kita akan take a break dan kemudian setelah ini kita akan mendengarkan ada seorang artis rohani yang luar biasa yang akan menyanyikan sebuah lagu untuk kemuliaan bagi Tuhan, dan kemudian kita akan berbincang kembali bersama dengan Suwito Adi dalam Church Makeover yang ke-11. Stay tune. Sering terhempas, ku tak ditinggalkan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Love is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Irina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Begitu banyak kebaikan-Mu, tertawa bersama-Mu, menangis bersama-Mu, Tuhan.
terhempas, ku tak ditinggalkan. Roh Kudus ada dan menopangku, berikan ku kekuatan, berikan ku kemenangan, Tuhan, Tuhan. Di saat ku pandang pada salib itu, terpaku Kau kerjakan karya sempurna. Ku kuat jalani hari-hari hidupku, sebab parut-parut Kristus yang memulihkanku. Pulihkanku. Sering terhempas, ku tak ditinggalkan. Roh Kudus ada dan menopangku, berikan ku kekuatan, Kau berikan kemenangan, Tuhan, Kau Tuhan. Di saat ku pandang pada salib itu, terpaku Kau kerjakan karya sempurna. Ku kuat jalani hari-hari hidupku, sebab parut-parut Kristus yang memulihkanku. Oh, parut-parut Kristus. Di saat ku pandang pada salib itu, terpaku Kau kerjakan karya sempurna. Ku kuat jalani hari-hari hidupku, sebab parut-parut Kristus yang memulihkanku. Di saat ku pandang pada salib-Mu, karya sempurna. Ku kuat jalani hari-hari hidupku, sebab parut-parut Kristus yang memulihkanku. Sebab parut-parut Kristus yang memulihkanku. Ya, pemirsa. Ya, di studio ada Awi nih ya dengan albumnya Cicatrices. Waduh, susah banget nih ya ngomongnya. Ini apa artinya nih, Awi? Artinya itu parut atau bekas luka atau bilur. Emang yang nemuin nama Cicatrices ini siapa, Wi? Kok bisa kamu masukin ke album ini? Saya. Idenya bagaimana nih? Idenya memang tadi lagu yang saya nyanyikan itu kan memang bicara tentang parut-parut Kristus. Oke. Jadi memang itu yang mau dijadikan single untuk album ini. Bahasa apa ini, Wi? Bahasa Spanyol. Oke, luar biasa. Sukses nih buat Awi ya. Terima kasih Awi Terima udah kasih. mampir ke Good News Program. Kita berdoa dan berharap biarlah album Awi akan menjadi berkat dan terjual sampai 50.000 keping. Amin. Nah pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa, saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali kalau Anda menyimak dari tadi ya. Album Awi yang kedua ini berjudul Cicatrices. Apakah arti dari cicatrices dalam bahasa Spanyol? Kalau nggak ngerti coba di Google ya. Oke, Anda bisa mengirimkan
mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini ya, nama, kemudian alamat lengkap dan jawabannya. Anda bisa mengirimkannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Apabila pemirsa mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari AWI Cicatrices. Oke pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news lagi. Dan saya melihat ketika Church Makeover ini diadakan satu program yang bagus, 2 ayat ini muncul, maka saya yakin bahwa kita harus bekerja sama. Jumpa lagi bersama Brian Hendrata dalam program News Update. Saat ini kita berada di Kota Padang, tepatnya di Bandara Udara Minangkabau Airport. Nah, ada apa di Kota Padang hari ini? Kita akan mengunjungi adik-adik dari program Adikku Sayang. Apa yang kita lakukan dengan mereka? Nah, simak liputan berikut ini. Pada tanggal 27 Juli 2012, tim Anugrah mengunjungi Padang dalam rangka edu wisata dengan anak-anak Adikku Sayang. Setelah mendarat, kami mengadakan penyambutan bagi 6 murid baru yang telah diterima dalam program Adikku Sayang di tahun baru ajaran 2012-2013. Dengan tambahan ini, Anugrah Learning Center di Padang saat ini mempunyai total 11 murid. Memberikan pengarahan kepada orang tua murid dan berinteraksi dengan anak-anak, kami membagikan paket tas, sepatu, alat-alat tulis, dan juga goodie bag. Keesokan paginya, kami berangkat ke Malibu Anai bersama dengan anak-anak, guru pembina, dan ketua center. Kami pergi melihat air terjun, kemudian acara dilanjutkan dengan bermain games. Anak-anak mendengarkan arahan oleh Brian Hendrata, ketua Adikku Sayang, sekaligus mendengarkan juga suka duka yang mereka rasakan selama mengikuti program Adikku Sayang. Kalau di sekolah kan saya nggak bisa bertanya, soalnya ibu-ibu di sekolah. Tapi kalau bersama Kak Rika, satu orang bisa bertanya. Jadi saya cepat menangkap. Kalau dukanya, kalau pagi-pagi itu, Papa tuh kan kerjanya malam-malam parkir. Saya sedih banget kalau Papa nggak antar saya ke gereja. Saya ingin Papa mengantar saya sejak pagi dan tidak ada bolong-bolong pada saat sarapan pagi. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Ngarai Sianok di Bukit Tinggi untuk menikmati pemandangannya di sore hari. Senang rasanya bisa meluangkan waktu bersama mereka. Terima kasih kepada Tuhan dan kepada para mitra yang memberikan dukungan tiada henti sehingga kami dapat membawa dampak dalam kehidupan anak-anak ini. Dampaknya bagi anak-anak LC, mereka memiliki kedisiplinan dan nilai mereka juga cukup bagus. Demikian juga karakter mereka, di mana mereka selama ini banyak yang belum diajari oleh orang tuanya, tetapi setelah mereka masuk di ALC ini, banyak sekali perubahan dalam kehidupannya. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam suatu episode yang sangat luar biasa, yaitu Church Makeover bagian yang ke-11. Silakan, Der. Ya, pemirsa, di studio telah hadir salah seorang narasumber kami yang berikutnya ya, yaitu Pak Budi Sastra. Apa kabarnya, Pak? Luar biasa. Dari Shalom Pak GBI Budi. Icon nih ya. Senang sekali Pak Budi bisa datang ke studio kami. Puji Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada maksud Tuhan yang besar. Amin. Bersama dengan Pak Budi dan Amin. rombongan tentunya ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Nah, Pak Budi Sastra ini dari GBI Icon ya, Daniel ya. GBI Icon bekerja sama dengan Anugrah Ministries memakeover gereja GBI DWT Jaya yang ada di Tulang Bawang 2 Lampung. Nah, ini kalau boleh tahu nih Pak Budi, apa yang membuat Anda dan gereja Anda kemudian bisa tergerak gitu untuk mau membantu dalam program makeover kami? Yang pertama, kami melihat bahwa dalam pelayanan di akhir zaman ini, kami tidak bisa sendiri. Dan ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang sebetulnya kita bisa bersama-sama. Dan salah satunya adalah ketika saya ketemu dengan Pak Dani dan Ibu,
kami melihat bahwa ada satu program church makeover. Lalu kami berpikir kenapa tidak bersama-sama. Dan itu sebabnya ketika kami melihat ada program church makeover, saya diingatkan tentang 2 ayat. Yang pertama di Hagai 1 ayat 1 sampai 11, bagaimana di sana Tuhan berkata kepada bangsa Israel, sudahkah waktunya engkau mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumahku itu tetap menjadi reruntuhan. Yang kedua adalah di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, dikatakan kalau kamu melakukan segala sesuatu kepada salah seorang saudaraku yang paling hina, engkau telah melakukannya untuk aku. Dan saya melihat ketika church makeover ini diadakan satu program yang bagus, 2 ayat ini muncul, maka saya yakin bahwa kita harus bekerja sama. Dan kebetulan, bukan kebetulan, tapi anugerah Tuhan juga bahwa kami mempunyai kesempatan dan punya kemampuan diberikan oleh Tuhan untuk bisa melakukan itu. Puji Tuhan. Ya, saya melihat GBI Icon ini sesuatu yang sangat menarik, walaupun mereka gereja yang tergolong masih muda. Berapa tahun Pak Budi? Baru 1 tahun Pak. Baru 1 tahun, Ya. tetapi mereka sudah jadi dampak untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Luar biasa. Ya. Jadi nggak banyak, kita melihat untuk sekalian, nggak banyak gereja yang mau peduli dengan sesama manusia. Kita tahu puji Tuhan ada gereja-gereja yang sangat peduli, tidak 1, tidak 2, tapi cukup banyak. Tetapi masih banyak juga gereja-gereja yang tidak peduli dengan masyarakat yang kekurangan ataupun gereja-gereja yang lain ataupun dari denominasi lain. Jadi kami tertantang untuk berbicara kepada siapapun Anda. Apabila Anda hari ini tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Anda, kita tahu bahwa ketaatan itu membawa berkat. Amin, amin. Ya, oke, silakan. Yuk. Nah, Pak, hari ini bisa kenalan dengan Pak Suwito langsung nih, Pak. Gimana rasanya, Pak? Akhirnya bertemu. Saya juga senang ketemu Pak Budi. Yang selama ini mungkin kami tidak tahu dari mana nih dananya gitu kan. Kami bisa lanjutkan pembangunan gereja kami di Tulang Bawang ya. Puji Tuhan, memang Tuhan mengajarkan kita juga untuk kalau memberi tangan kanan itu nggak usah tahu tangan kiri. Gitu. Jadi kami juga bersyukur bisa dimediasikan oleh anugerah ministry sehingga kami bisa bersama-sama dalam satu pelayanan. Ya, Pak Budi, ada harapan khusus nggak yang mungkin bisa disampaikan kepada jemaat di tempat ini nanti Pak Suwito pulang ke Lampung supaya mereka bisa tahu harapan dari orang-orang yang ikut membantu ini apa Pak? Gitu. Tentunya dengan gereja yang sekarang sudah di makeover, pasti mereka akan beribadah lebih nyaman. Dan saya percaya mereka juga akan lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya mengucap syukur, tapi juga lebih mengasihi Tuhan. Dan lalu tentunya melayani, sehingga nanti akan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan ditambahkan. Ya, amin, betul. amin. Okay. Nah, Pak Suwito bisa nggak ceritakan sedikit dampaknya apa Pak setelah gereja ini di makeover? Jadi dulunya seperti apa, sekarang seperti apa Pak? Ya, dampaknya cukup banyak ya, terutama dari fisik bangunan saja. Itu sudah mulai kelihatan, ya saya katakan megah lah, banyak teman juga megah. Terus ada juga beberapa jemaat yang sekarang sudah bergabung dengan kami, karena gereja yang lama itu sudah tidak muat untuk ibadah dan sangat panas sekali. Dan kalau gereja ini selesai berarti kami sudah dapat wadah yang besar, walaupun secara perhitungan itu sekitar 80 jemaat yang beribadah setiap minggu. Dan kapasitas bangunan yang baru ini sekitar 500 sampai 600. Wow. Jadi ada Oke, luar biasa. Ada lompatan iman. Saya melihat pada waktu saya pertama kali ke sana ada satu gedung gereja yang belum jadi. Jadi baru 40% berdiri, fisiknya sudah jadi, tetapi atapnya masih nggak ada, pintunya nggak ada, jendelanya nggak ada. Dan menurut Pak Suwito ini mereka sudah menunggu mungkin sekitar 5 tahun lebih Pak ya. Mereka menunggu 5 tahun lebih dan puji Tuhan pemirsa sekalian, mari kita melihat bagaimanakah bentuk gereja yang sekarang sudah jadi. Sampai pada waktu saya mempelajari filenya pun saya ngiri loh pemirsa sekalian, karena apa? Anugerah Ministries pun belum punya tempat permanen. Tetapi puji Tuhan, mari kita saksikan klip yang satu ini. Masa penantian pun berbuah hasil. Selama 7 bulan, tepatnya tanggal 2 Agustus, akhirnya gedung baru dari GBI DWT Jaya ini diresmikan. Tidak sampai di situ saja, Bupati beserta aparat jajarannya ini pun datang untuk menyaksikan mukjizat Tuhan bagi daerah Tulang Bawang ini. 500 orang pun ikut menjadi saksi peresmian dan penandatangan prestasi gereja ini. Perlu diketahui juga, awalnya pembangunan GBI DWT Jaya ini sebenarnya tidak mendapatkan izin dari masyarakat sekitar.
hingga pada akhirnya mereka menemukan lokasi yang baru, namun dana yang tidak mencukupi untuk pembangunannya, sehingga keinginan memiliki gedung gereja harus tertunda. Setelah diresmikan, malamnya diadakan KKR dengan pembicara Pendeta Adi Manuhutu dan Pastor Daniel Hendrata. Pendeta Adi Manuhutu menegaskan gereja ini adalah rumah pengorbanan dan rumah doa. Sedangkan Pastor Daniel menginformasikan kepada para jemaat hari depan yang penuh dengan pengharapan, bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar dan baik untuk setiap jemaat, sehingga setiap pekerja dan jemaat harus siap dipakai oleh Tuhan sebagai pembawa berita baik dari Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada. Segala puji syukur kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu tahun ajaran baru ini, kami mempunyai 114 murid beasiswa adikku sayang. Shalom pemirsa, saksikan Good News program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata, bersama dengan istri saya, Debbie Katarina, karena kami percaya tayangan Good News ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian. Melalui berbagai macam topik yang sangat relevan dan aktual bagi kehidupan masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Anda ingin kami makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik sendiri. 2. Memiliki jemaat tetap minimal 40 jiwa. 3. Ceritakan secara singkat kondisi gereja dan jemaat Anda pada satu halaman A4. 4. Lampirkan beberapa foto mengenai kondisi fasilitas gereja. 5. Lampirkan fotokopi surat-surat gereja. Kirimkan persyaratan tersebut kepada kami melalui PO Box 2089 JKP 10020 atau melalui email ke goodnews@anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kami dalam Good News program. Topik kita hari ini adalah Church Makeover bagian yang ke-11. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya sama Daniel. Ya. Jadi Pak Budi dan Pak Suwito, Church Makeover ini adalah salah satu dari kegiatan Yayasan Anugrah Presindo, ya, Anugrah Ministries. Tapi masih banyak kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Dan hari ini kami juga sekalian mau melaporkan kepada pemirsa sekalian apa saja yang sudah kita lakukan belakangan ini. Pertama-tama pemirsa sekalian, kami ucapkan terima kasih atas setiap support, dukungan yang selama ini sudah diberikan kepada pelayanan kami di Anugrah Ministries. Beberapa saat yang lalu kami berkunjung ke suatu rumah tahanan imigrasi yang ada di daerah Cengkareng. Di sana kita melihat begitu banyak orang-orang dari luar negeri, kelihatannya mentereng dari luar negeri, sepertinya turis gitu pemirsa sekalian. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bermasalah karena mereka nomor 1 tidak punya izin tinggal, nomor 2 kemungkinan besar mereka adalah imigran gelap, ya, ada yang dari Timur Tengah, mereka mungkin mau menuju ke Australia, kapalnya pecah di lautan Indonesia, kemudian akhirnya mereka dijebloskan di penjara di sini karena mereka tidak mempunyai uang untuk kembali ke negara asal atau nggak bisa melanjutkan perjalanan ke tempat yang baru. Jadi di sini kami datang, kemudian memberkati mereka dengan firman Tuhan, kami memberikan mereka goodie bags, kami memberikan kepada mereka juga buku Good News for You, dan kemudian kami yang paling penting adalah kami berdoa untuk mereka karena beberapa daripada mereka datang dengan keluarga. Dan kemudian kita melihat bagaimana anak-anak kecil yang berumur 3 tahun itu hidup di dalam penjara, pemirsa sekalian. Ya, ini sesuatu yang sangat memilukan hati kami, tetapi kita tahu bahwa tujuan kami ke sana bukan untuk membebaskan mereka, tetapi untuk menceritakan bahwa nama Yesus ini akan membebaskan mereka. Ada satu kesempatan untuk mereka meraih kemerdekaan, bukan pergi ke Australia, bukan pergi ke Amerika, tetapi kalau mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tentunya. Ini yang pertama.
Yang kedua, kami mengadakan bakti sosial di suatu perkampungan yang namanya Kampung Peting di daerah Tanjung Priok. Dan target kami waktu itu menjangkau sekitar 300 pasien, dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kami menjangkau 333 pasien, ya puji Tuhan. Dan kami membawa dokter-dokter, kira-kira kami membawa 5 atau 6 dokter pada waktu itu, dan kemudian kami memeriksa kesehatan orang-orang yang ada di sana. Kemudian kami memberikan pengobatan gratis, termasuk obatnya. Mereka pulang dengan sukacita, dan puji Tuhan sekali lagi ada satu dampak yang dapat kita berikan kepada orang-orang itu, walaupun kita hanya bisa melakukan tindakan medis saja. Kemudian yang ketiga, puji Tuhan pemirsa sekalian, kami mempunyai satu program yang baru namanya Adikku Sayang. Adikku Sayang ini adalah suatu program beasiswa yang kami rancang sedemikian rupa untuk memberkati anak-anak yang kekurangan, anak-anak orang miskin, tetapi mereka benar-benar punya niat untuk sekolah, ya. Jadi dari gereja-gereja yang sudah kami makeover, kemudian kita tahu bahwa gedung gereja ini adalah bangunan bukan permanen yang harus kita hanya berkati saja, tetapi yang lebih penting adalah supaya gereja yang sesungguhnya, yaitu orang-orang yang ada berjemaah di dalamnya atau lingkungan sekitar ini dapat kita berkati, ya. Ini yang kami lakukan. Jadi kami bekerjasama dengan gereja-gereja yang sudah kami makeover untuk kami kemudian cari murid-murid siapa yang pandai tapi nggak mampu untuk disekolahkan oleh orang tuanya. Kami berikan beasiswa, kami berikan sarapan pagi tiap hari gratis, kami berikan seragam sekolah, kami berikan uang sekolah, kami berikan bimbingan belajar gratis, kami berikan field trip atau wisata 2 kali dalam setahun. Dan puji Tuhan, pada waktu tahun ajaran baru ini, kami mempunyai 114 murid beasiswa Adikku Sayang. Dan kami benar-benar mengajak siapapun daripada Anda yang terbeban untuk membantu mensponsori satu orang murid. Hanya 15.000 satu hari. Itu bukan suatu uang yang sangat banyak sekali pada zaman sekarang. Kalau kita tinggal di kota besar, kadang-kadang kalau kita ngafe pun satu gelas kopi bisa berharga 40 atau 50.000. Kita mau bayar, tetapi ini cuman 25% daripada ongkos itu, dan kita sudah bisa memberkati anak-anak Indonesia, ya. Jadi kami mengajak siapapun Anda yang menyaksikan acara Good News pada hari ini, mari hubungi kami untuk menjadi partner rohani. Tanyakan bagaimanakah caranya supaya Anda dapat menjadi partner rohani daripada Anugerah Ministries. Anda bisa juga masuk ke website kami yang ada di www.anugerah.net, dan kami percaya bahwa setiap kontribusi yang Anda sudah berikan, percayakan kepada pelayanan kami, ini akan digunakan dan dilaporkan secara transparan kepada Anda, siapa yang memberi, siapa yang nyumbang, dan kami akan berikan laporan secara berkala. Contohnya seperti sebuah newsletter seperti ini. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjut perbincangan kita dengan Pak Suwito dan juga Pak Budi Sastra, terlebih dahulu saya mau membacakan doa yang sudah terjawab nih, yang masuk di tim konseling dan doa kami, ya. Ada seorang wanita dari Manado yang meminta bantuan doa untuk suaminya yang sakit asam urat, dan juga untuk adiknya yang baru saja melahirkan dan kemudian koma karena mengalami pendarahan dan plasentanya belum keluar sehingga masih ada di ruang ICU. Kami pun mendoakan, dan 3 hari kemudian ia memberikan kesaksian kepada kami melalui SMS dan berkata, puji Tuhan, suami saya sudah sembuh dari sakit asam uratnya. Dan adik saya juga sudah keluar dari masa kritis, sedang menuju proses kesembuhan. Terima kasih untuk dukungan doanya. Puji Tuhan, saudara, ya. Dan kami percaya kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari ibu itu tadi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan doa Anda. Hubungi kami sekarang juga karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dengan lebih banyak good news. Firman Tuhan berkata, setialah kepada hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan hal yang besar. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras.
Saya, Susanto Megaranto, Grandmaster, mau menjadi seperti saya. Makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Program. Oke, nah kembali kepada Pak Suwito dan Pak Budi ya. Pak Suwito, apakah ada kata-kata dorongan? Karena Anda kan enak Pak, gerejanya sudah terpilih, di makeover, sudah bagus, jemaatnya sudah happy, nah bisa berkembang. Bagaimana dengan gereja-gereja lain yang mungkin belum terpilih untuk di makeover? Berikan kata-kata dorongan kepada mereka Pak. Iya. Tentunya yang pertama, saya mohon untuk rekan-rekan sama bantuan khususnya di daerah, jangan pernah putus asa, bergantung pada Tuhan sepenuhnya, dan juga harus tetap mau bekerja. Ya, bekerja dalam arti persiapkan apa yang bisa kita persiapkan, seperti kami, pengalaman kami cetak batako, kami ada dana sedikit, kumpulkan beli pasir. Ini sampai 5 tahun kami beli pasir. Secara manusia mungkin kita akan kecewa kalau melihat pasir itu nggak berubah jadi bangunan gitu. Tapi di dalam Tuhan kita tidak boleh kecewa. Amin. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman yang saat ini mungkin dalam pergumulan untuk membangun satu gedung gereja. Percaya saja kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tolong tepat pada waktunya. Amin. Bagaimana dengan Pak Budi Sastra? Apakah Anda bisa juga memberikan kata-kata dorongan kepada gereja-gereja yang lain, rekan-rekan gereja yang lain mungkin yang sudah berkelimpahan, tetapi mereka belum pernah memperhatikan sesama hamba Tuhan atau rekan gereja yang lain yang kekurangan begitu Pak? Silakan berikan kata-kata dorongannya. Yang pertama tentunya saya ingin mengajak kita melihat dunia ini dan lingkungan sekitar kita ini sebagai ladang Tuhan yang sangat besar untuk kita kerjakan bersama-sama secara cepat, karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin singkat. Namun yang kedua adalah saya ingin mengajak supaya kita bersinergi dalam mengerjakan ladang Tuhan yang besar ini. Amin. Supaya kita tidak lagi membuat pelayanan-pelayanan sendiri, tapi kita bisa melihat seperti kayak Anugerah Ministry yang punya pelayanan, mungkin ada lembaga-lembaga atau pelayanan-pelayanan lain. Mari kita gereja bersama-sama bersinergi tanpa kita membuat pelayanan-pelayanan sendiri lagi. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Budi atas partisi yang diberikan kepada Anugerah Ministries. Terima kasih Pak Suwito atas kesempatan Anugerah Ministries diizinkan untuk memakeover gereja Bapak. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini bersama dengan seluruh isinya, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata dengan jelas untuk manusia itu menguasai semuanya. Ada amin nggak pemirsa sekalian ya? Amin. Jadi percayakah Anda bahwa Tuhan menginginkan Anda dan termasuk saya untuk menjadi seorang penguasa? Tetapi sayangnya pada waktu dosa masuk kepada kehidupan manusia, banyak umat manusia yang hanya melihat kekuasaan ini sebagai satu alat untuk menindas manusia yang lain, kemudian untuk memperkaya diri sendiri, kemudian saling tidak peduli satu dengan yang lain. Ada amin pemirsa sekalian ya. Jadi mari saya dorong setiap daripada Anda sekarang juga, firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa Tuhan menginginkan kita bukan hanya untuk menjadi berkat buat orang lain, tetapi tahukah pemirsa sekalian, ada satu konsep yang bernama konsep air ya. Kalau kita melihat sekolam air, dan kalau air yang ada di kolam ini airnya tidak dialirkan, maka kita tahu nggak lama pemirsa sekalian, mungkin cuma 1 minggu atau mungkin maksimal 2 atau 3 minggu, maka kita tahu bahwa air itu akan berlumut, kemudian akan ada jentik-jentik nyamuk, kemudian air ini yang rupanya membawa kehidupan, tetapi sekarang bisa membawa kematian. Ini konsep air pemirsa sekalian. Tetapi kita lihat pada waktu air itu terus mengalir dan tidak ditampung dalam satu tempat yang kemudian tidak bisa dialirkan, maka kita tahu bahwa air yang mengalir ini
akan membawa kehidupan. Amin. Ada amin pemirsa sekalian ya. Maka artinya di sini kita dapat melihat bahwa kita tidak memerlukan harus menunggu mempunyai satu tempat yang besar. Firman Tuhan berkata, setialah kepada hal yang kecil, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan hal yang besar. Amin. Ya, jadi di sini kita melihat Rasul Paulus mengatakan, hendaklah sekarang kamu ingat ya bahwa supaya kelebihan kamu berkat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada keuangan saudara. Apakah itu mungkin berupa berkat-berkat keuangan, berkat-berkat rohani, kemudian atau talenta-talenta, atau mungkin saudara diberikan waktu oleh Tuhan untuk engkau memberikan konseling kepada orang lain. Jadi bukan hanya uang, pada dasarnya itu bukan hanya uang. Jadi mari kita lihat kelebihan apakah yang hari ini Tuhan sudah percayakan kepada kehidupan kita. Kalau Anda tahu bahwa Anda sudah mempunyai kelebihan, maka sekarang mari bersama-sama kita bergandeng tangan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Saya pernah berkata seperti ini di banyak tempat, teman-teman sekalian. Kalaupun mungkin hari ini Anda belum menjadi orang yang paling kaya, mungkin Anda baru diberkati Tuhan dengan berkat yang sekarang Anda terima, ya. Tetapi perhatikan dengan baik. Ada orang-orang yang masih di bawah taraf kehidupan Anda. Ada amin kan? Jadi sisihkan bukan dengan apa yang Anda tidak punya, tetapi sisihkan dari apa yang sudah Anda miliki di tangan Anda. Firman Tuhan mengatakan pada waktu kita membagikan kelebihan kita, apa yang kita punya, maka sebenarnya yang terjadi kita sedang mempersiapkan ruangan, mempersiapkan space, mempersiapkan kapasitas kita, memperbesar kapasitas kita, supaya berkat Tuhan yang lebih besar masuk pada kehidupan kita. Ada amin. Maukah hidup Anda menjadi berkat? Sekali lagi, maukah Anda jadi berkat? Saya mengajak Anda, ada kesempatan untuk hidup kita berguna. Dan saya melihat orang-orang yang hidupnya memberkati orang lain. Orang-orang itu disebut oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang penuh dengan berkat. Sama seperti air, pada waktu air itu mengalir, dengar baik-baik. Anda itu menjadi seperti air. Pada waktu air itu mengalir, yang terjadi dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan, hidupmu itu membawa kehidupan. Hidupmu menjadi berkat untuk semua orang, siapapun mereka. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada Anda dan kepada saya. Maukah Anda menjadi seperti Tuhan Yesus, air yang hidup dan membawa kehidupan? Bagikan kelebihan Anda kepada orang-orang yang kurang. Supaya firman Tuhan berkata, ada equality, ada persamaan. Sehingga yang kaya tidak terus menjadi kaya tanpa mengerti tujuan hidupnya. Yang miskin gak terus menjadi miskin. Dan saya berkata kepada siapapun Anda, jangan nyerah, percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur Bapak untuk hari ini, di mana Engkau terus izinkan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Untuk siapapun Anda, yang Anda tahu bahwa hidup Anda sekarang sedang mempunyai begitu banyak masalah. Anda yang sakit, Anda yang terikat oleh narkoba, Anda yang mungkin mengalami PHK. Dengar baik-baik, ada rencana Tuhan yang baik. Firman Tuhan berkata kepada Anda, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan. Aku berdoa untuk bagi engkau yang sakit. Hai engkau yang sakit, dengar baik-baik. Melalui bilur Kristus, sekarang juga sembuh. Amin. Sembuh. Coba gerakan bagian tubuhmu yang sakit. Coba percayalah. Katakan, hari ini Tuhan, aku sembuh. Hari ini Tuhan, aku terima terobosanku. Terima kasih Bapa. Siapapun Anda, pemirsa sekalian, dengar baik-baik. Kemuliaan Tuhan dan damai sejahteranya menyertai hidup Anda. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita dalam 1 jam yang terakhir ini ya. Kami percaya pemirsa sekalian sudah diberkati dengan Good News program Church Makeover bagian yang ke-11 hari ini ya. Saya Devi Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami berterima kasih atas setiap support dan dukungan yang sudah diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Tuhan Yesus memberkati.